Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia, tentunya di channel Yuda Pramudia. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips buat teman-teman yang lagi ditimpa masalah ataupun mendapatkan sebuah masalah. Jadi di video kali ini kita akan berbagi tips versi dari Yuda Pramudia. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke? Terima kasih. Jadi tipsnya adalah ketika teman-teman mendapatkan sebuah masalah, teman-teman harus mempunyai metode tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu jikalau teman-teman mau mendapatkan solusi dari masalah itu. Metode yang akan saya bagikan ya ini metode stop. Apa itu metode stop? Yang pertama S. S itu adalah sit, bahasa Inggris dari kata sit ataupun duduk. Jadi jikalau teman-teman mendapatkan sebuah masalah, teman-teman harus duduk dulu seperti saya sekarang ini ya. Jadi teman-teman entah masalah kecil ataupun masalah besar, teman-teman saya anjurkan untuk duduk dulu ataupun menenangkan diri ya. Jadi teman-teman duduk, walaupun teman-teman ditimpa masalah, teman-teman harus duduk dulu. Itulah langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, teman-teman harus thinking. Setelah teman-teman duduk, teman-teman harus thinking ataupun berpikir. Jadi setelah duduk, kemudian yang kedua teman-teman berpikir. Ya di situ adalah, jadi di tahap duduk itu teman-teman harus istilahnya menenangkan diri dulu ataupun menyamankan diri dengan cara untuk duduk. Kemudian yang kedua tadi, teman-teman harus berpikir. Jadi yang teman-teman perlu pikirkan adalah ketika teman-teman duduk, teman-teman harus berpikir hal-hal positif untuk menyelesaikan dari masalah yang teman-teman lewati ataupun masalah yang teman-teman dapatkan. Jadi kemudian yang ketiga, ketika teman-teman mendapatkan sebuah masalah, teman-teman harus menggunakan metode yang ketiga, yakni observasi. Setelah teman-teman berpikir, kemudian teman-teman observasi dari masalah yang muncul, kemudian penyebab masalah yang muncul, entah masalah itu datang dari mana, teman-teman harus observasi semua apa penyebab dari masalah itu. Teman-teman telah berpikir dari observasi tersebut ataupun teman-teman amati semua penyebab dari masalah itu, entah dari faktor eksternal maupun internal, teman-teman kemudian lakukan langkah selanjutnya, yakni P, planning. Jadi teman-teman lakukan planning, teman-teman susun bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Jadi metode yang saya bagikan dengan teman-teman adalah metode stop. Jadi metode itu singkatan yang mungkin saya dapat versi dari Mapala itu sendiri ataupun mahasiswa pecinta alam yang telah saya geluti. Jadi itulah salah satu metode yang sering digunakan anak Mapala ya. Jadi metode stop. Yang pertama tadi sit ataupun duduk, kemudian observasi ataupun amati semua keadaan ataupun amati semua penyebab dari masalah itu sendiri. Setelah teman-teman amati, teman-teman mempunyai planning solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya dari tips itu sendiri saya mempunyai pesan buat kalian setelah teman-teman melewati metode tersebut. Pesannya adalah ketika teman-teman direndung masalah ataupun mendapatkan sebuah masalah, pesannya teman-teman berubah. Karena menurut saya faktor perubahan itu adalah salah satu cara setelah teman-teman lewati masalah-masalah tersebut, teman-teman harus berubah diri sendiri. Kenapa? Karena masalah itu sendiri muncul dari diri sendiri. Itulah faktor yang sangat besar ketika teman-teman akan direndung sebuah masalah. Karena apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman kerjakan, itu semua mempunyai efek atau mempunyai dampak, entah hal positif ataupun negatif yang akan memancing masalah yang teman-teman lewati. Pesannya adalah, jikalau teman-teman fokus dengan apa yang teman-teman tidak bisa rubah, pasti kalian akan semakin stres. Jadi seperti itu. Jadi entah teman-teman mempunyai masalah kecil ataupun besar, kalau teman-teman fokus tidak untuk merubah ataupun menyelesaikan masalah itu, teman-teman pasti akan stres. Dan solusinya kalau saya ditanya, mungkin saya fokus dengan apa yang bisa saya rubah ataupun apa yang teman-teman bisa rubah, supaya teman-teman mendapatkan solusi dari masalah yang teman-teman hadapi. Jadi di video kali ini saya mau mengajak buat teman-teman, gunakanlah metode stop tadi jikalau teman-teman ingin menyelesaikan masalah ataupun tips yang saya gunakan tadi teman-teman akan lewati, ataupun metode yang saya gunakan tadi teman-teman bisa menyelesaikan masalah teman-teman, entah masalah kecil ataupun besar. Baik, itulah metode ataupun tips yang telah saya bagikan dengan teman-teman, walaupun hanya singkat ataupun walaupun hanya secuil
ilmu yang saya bagikan dengan teman-teman, saya bukan di sini bukan mengajar, saya di sini bukan sok pintar ataupun lebih mampu untuk menyelesaikan masalah, tapi saya sedikit berbagi versi yang apa yang saya dapatkan ketika teman-teman ingin menyelesaikan masalah. Itulah metode yang saya gunakan. Kemudian pesan yang tadi mungkin teman-teman bisa cermati, mungkin teman-teman bisa renungi. Mudah-mudahan masalah teman-teman bisa teman-teman lewati dan bisa selesai. Saya Yuda Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.